Ketika si perempuan tadi sudah main dengan amarahnya, dendamnya, itulah yang identik dengan setan, maka semuanya sia-sia. Sia-sia yang tadi sudah melesat, gugur seketika. Sembuhlah si lelaki tadi tanpa harus menentang karma Tuhan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi dulu itu ada cerita seorang perempuan didolimi oleh laki-laki. Saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang perempuan itu hanya pasrah. Dia mengadu kepada Tuhan, ya Allah, hanya Engkau, aku pasrahkan semuanya kepadamu. Nah, di saat itulah saat terjadi seorang laki-laki yang mendolimi itu langsung kena azab, sakit dengan bisu-bisunya yang penuh nanah semua sekujur tubuhnya, dan tidak bisa ditemukan sampai berada di bertahun-tahun. Setiap rukun tidak bisa, manapun tidak bisa. Nah, pada saat itu ada seorang itu memberitahukannya. Jadi ada maksudnya ada seorang yang ngasih tahu jalan keluarnya. Bahwa di sebuah kampung sana ada seorang tua yang akan bisa menyembuhkan penyakitmu. Cobalah datanglah ke sana. Begitulah informasinya. Ya mungkin orang itu sudah terkenal. Nah, karena kepingin sembuh maka didatangilah orang tua itu. Dan memang terkenal orang itu, ternyata semua penyakit bisa sembuh. Nah, ketika disembuhkan oleh si kakek itu, maka si kakek itu berkata, selama ini saya mengobati orang hanya satu ini yang tidak bisa saya obati. Ada apa ini? Maka ditanyakanlah pada si laki-laki yang satu. Hai anak muda, selama ini saya tidak pernah sampai seperti ini. Apakah dulu sampean pernah menyakiti seseorang atau berbuat dolim atau apa namanya? Coba diingat-ingat. Barangkali ini bisa jalan keluar. Kalaupun ada, ceritakanlah kepada saya. Maka ceritalah seorang pemuda itu bahwa iya memang ada yang didolimi waktu itu seorang perempuan yang tadi. Itu benar seperti itu. Coba ceritakan di mana tempatnya. Tunjukkan pada saya. Maka ditunjukkanlah hal itu. Akhirnya baiklah, aku akan datangi. Nah, sampai sebegitunya orang tua itu sendiri yang mendatangi seorang perempuan demi untuk laki-laki yang ini. Dan laki-laki ini bukan muslim. Di sini akan keluar nanti kata kuncinya. Orang ini bukan muslim, tapi dia tahu dia setiap doanya bisa terkabul. Kenapa? Dan dia bisa tahu. Mau jauh ada informasi, dia selalu mendapatkannya. Nah, didatangilah seorang perempuan itu oleh kakek itu. Ditanyakanlah, anakku,
apakah sampean dulu pernah disakiti oleh seseorang lagi namanya ini? Dan spontan perempuan itu ingat kejadian yang sudah dilupakannya beberapa tahun yang lalu. Ya kek, kenapa sampai bisa tahu kek? Maka mengumpatlah seorang perempuan itu, laknatullah. Saya mau orang itu dihancurkan sehancur-hancurnya, biar Tuhan yang menghancurkannya orang itu. Mengumpat seperti itu, dia melaknat. Dia tidak tahu bahwa lelaki itu sudah tersakiti selama sejak wanita itu menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, ketika seorang perempuan yang dolim tadi melaknat seperti itu, maka justru si laki-laki itu penyakitnya langsung rontok, tersembuhkan dengan sendirinya. Itulah apa yang terjadi. Nah, ternyata itulah muncullah yang disebut ilmu walian. Nah, di saat tadi yang dia berdoa tanpa nafsu, tanpa penuh, tanpa apapun di perasaannya, bahkan untuk sakit hati dia sudah tidak bisa lagi, dia hanya perasaan, maka sejak itulah dengan tanpa syarat langsung hajabnya tuh. Nah, kalau yang barusan, walaupun dia melaknat bahkan sehancur-hancurnya, dia melaknat dengan amarah, dengan penuh dendam. Kalau ilmu-ilmunya justru ketika seperti ini malah melaju dengan, tapi apa yang terjadi? Justru tidak, malah sembuh. Nah, itulah yang terjadi. Apa kata kuncinya? Ada apa di mereka? Nah, inilah lakoni. Itulah, jadi teman-teman harus sadar bahwa kita ini sebenarnya ya memang harus nol. Kalau nol ibaratnya ridho, kalau mengenulkan itu ridho. Kalau ikhlas cuma mengikhlaskannya, tapi biasanya masih sakit walaupun itu di bawahnya. Kita harus ridho apapun yang terjadi. Justru kalau kita ridho, kita amarah justru akan berbalik. Dan ilmu waliannya, ya malah kita terus tidak berpikir apa-apa, bahkan tidak menyerahkan, terus diam. Ilmu waliannya apalagi kalau justru orang itu mendoakan orang itu lebih baik, ya, luar biasa. Untuk si kakek tadi kenapa bisa sakti padahal dia bukan orang muslim? Nah, itulah kata kuncinya. Untuk dekat dengan Tuhan itu siapapun dia bisa, siapapun, tidak peduli, bukan orang tidak peduli non muslim, Hindu, Buddha, Kristen, siapapun bisa, karena di dalamnya disitulah tercantum Nur Muhammad, Nur Allah, adalah roh suci, roh kudus kalau orang Islam. Ya, ada SMS masuk. Jadi orang ini luar biasanya, si bapak kakek tadi adalah benar-benar orang yang ma'rifat, walaupun dia bukan muslim, non muslim. Dari mana kita melihatnya? Nah, orang ini tahu betul bahwa ini adalah karma dari Tuhan yang tidak bisa disembuhkan. Walaupun si kakek ini sebenarnya bisa menyembuhkan, cuman harus ada tebusannya. Karena ini benar-benar dari Tuhan sendiri, karena kesalahan si anak muda. Dan si kakek pun tidak marah kepada si pemuda. Dia tahu pun dari informasi si pemuda, oh ternyata ini, ternyata itu, ibaratnya. Bahkan si kakek ini rela datang sendiri mendatangi si perempuan itu untuk menggugurkan sabda
waktu pandito ratunya yang terjadi tadi, yang pertama, yang apa? Yang dia cuma pasrahkan pada Tuhan itu. Dengan cara apa menggugurkannya? Dengan olah kata, dipancinglah, hanya di kata-kata, karena sifat manusia memang seperti itu. Nah, itulah. Ketika si perempuan tadi sudah main dengan amarahnya, dendamnya, itulah yang identik dengan setan, maka semuanya sia-sia. Sia-sia yang tadi sudah melesat, gugur seketika. Sembuhlah si lelaki tadi tanpa harus menentang karma Tuhan. Itulah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.